kami ngomong-ngomong aja sama Sis Ebe. Ini teman-teman kayaknya banyak yang kalau nanti diadakan lagi pingin ikut lagi gitu loh. Oh kalau kayak gitu, oke dimulailah. Ternyata pas rekut-rekut kayaknya orangnya malah melebihin dari kita kemarin. Kita kemarin kan kalau secara keseluruhan 37 ya. Yang ini malah 2 kali lipat lebih ya. 2 kalinya dari yang kita punya itu. Nah, jadi antusias kita yang teman-teman ABA Indonesia yang ikut, kita bersyukur ya. Bersyukur sekali karena di luar ekspektasi kita ya yang ikut ini. Seperti itu. Kemudian pengalaman sih ya. Pengalaman untuk baca Alkitab ini dari teman-teman juga cerita bahwa dengan membaca Alkitab ini yang tadinya mereka banyak tidak tahu apa-apa, setelah membaca mereka banyak tahu gitu. Oleh sebab itu mereka malah mau ngikut lagi kayak gitu. Itulah yang kita syukurin ya. Terus itu apalagi ya pengalaman-pengalaman. Mudahan aja kita nanti bisa berjalan baik. Ya tentunya kita semua yang ada, terutama host, mentor-mentor juga berharap kita semua nanti selesai semua. Kayak tahun kemarin, walaupun ada yang nggak selesai, bisa dibilang mungkin lebih dari 90% ya kita lulus semua gitu. Nah, berhasil untuk mengikuti baca Alkitab ini dan selesai. Nah, memang ada beberapa dari teman-teman kita yang nggak selesai. Mereka masih komit untuk mementori, untuk ikut menyambung gitu ya, menyambung untuk menyelesaikan. Sis Ebes yang mementorinya, yang mementori awal ABA ini sepakat bahwa kalau mereka setuju, kita akan buat kelompok kecil untuk mereka aja, kita akan mentori sampai mereka selesai. Cuman sekarang masih belum mulai ya, nanti nggak tahu kapan mulainya, jadi kita tetap, jadi yang kemarin yang ada 3 anggota kita, anggota ABA itu yang belum selesai kemarin, nah itu mereka mau lanjut, kita fasilitasi dengan yang baru kita jalan, jadi kita jalan sama-sama nanti. Jadi yang lama kita berharap mereka selesai dan baru juga sampai 57 minggu ke depan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Amin. Kemudian saya berharap ya, berharap sekali bahwa seperti yang disampaikan sama Sis Yesa kalau nggak salah ya, bahwa kita semua udah komit mau mengikuti baca Alkitab. Kita berharap juga bahwa kita bisa komit untuk melaporkannya setiap hari. Tapi sekiranya ada memang kesibukan-kesibukan yang akhirnya membuat pelaporan itu tertunda, pembacaannya pun tertunda, nggak apa-apa, usahakan ke besok supaya jangan terlalu panjang ketinggalan. Karena kita banyak orang, banyak ide, banyak visi, banyak kehendak. Mungkin kehendak saya, Sis Ebe dengan yang lain-lain di sini mungkin berbeda-beda gitu. Nah, jadi ada yang nggak suka, ada yang suka. Nah, itu yang kita hindari supaya jangan kita di antara kita itu saling membuat ketersinggungan gitu. Karena bagaimanapun kita berbeda suku, berbeda latar belakang, baik pendidikan, ekonomi dan seterusnya, sehingga membuat kita juga nanti menanggapi sesuatu itu berbeda gitu. Nanti akhirnya yang misi utama kita baca Alkitab, jadi nanti keluaran semua, nggak mau. Nah itu janganlah ya. Jadi kita berharap semua kita jaga masing-masing, karena masing-masing inilah bagaimana caranya supaya jangan membuat orang lain menyeletuk sehingga di pihak lain ada ketersinggungan seperti itu. Karena 37 orang mengatasi berbeda dengan
dengan mengatasi 80 orang, 88 orang ya. Kalau saya lihat daftar kemarin itu 88 orang. Itu berbeda intinya, masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, itu kita berharap, jadi kita saling menjaga biar semuanya berjalan dengan baik. Tentu harapan yang kita harapkan sama sekali bahwa kita dapat menyelesaikan semua bersama-sama selama 57 hari ya. 57 minggu. Selama 57 minggu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Ibu Winnie, atau ada yang lain mau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih buat Sis Nehem yang sudah menyampaikan presentasi untuk KABA Indonesia. Buat kita semua, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi tugas peserta dan cara lapor bacaan. Ya, kalau ada Sis Yesa ya. Kalau nggak ada mungkin Sis Ebe yang handle. Silakan. Sis Ebe kemana ya? Hadir. Halo. Ada Yesa kah? Ya, teman-teman, kalau bicara tentang peserta 88, terus terang itu pengalaman pertama saya ya, akan menjadi host. Saya anggotanya Sis Yesa yang... Yesa sudah hadir belum ya? Kayaknya enggak ada sih dia. Belum, Kak. Ya, teman-teman, jadi belum ada ya. Jadi teman-teman di ABA Indonesia ini, mungkin saya sedikit ini ya, kalau teman-teman di grup mungkin tidak sempat baca. Jadi saya coba akan ini sedikit bercerita bahwa kewajiban kita di ABA Indonesia itu adalah membaca Alkitab sesuai dengan menu harian. Jadi kalau membaca menu harian itu, kita akan mulai, kita tahu ya, jumlah kitab itu kan ada 66 buah, sehingga 66 kitab ini, saya lupa ya berapa jumlah pasalnya, tetapi kita akan membaca, kalau di ABA Indonesia, sistemnya adalah kita membaca 3 pasal sehari. Jadi hanya 3 pasal. Kalau teman-teman membaca lebih dari 3 pasal hari ini, maka itu dicatat aja. Jadi supaya tidak mengganggu pelaporan, rekapan dan sebagainya, dan juga bahwa ini kita pengen seirama, sehingga diharapkan bahwa setiap peserta itu akan membaca hanya 3 pasal per hari. Kalau teman-teman misalnya lagi punya waktu luang, bisa membaca mungkin 10 pasal atau dan sebagainya, itu simpan aja dulu sebagai catatan. Besok dilaporkan sesuai dengan menu hari itu. Karena kan setiap hari menunya 3 pasal, katakanlah itu sarapan pagi, sarapan siang, logikanya gitu ya, dan makan malam. Nah seperti itu. Kemudian waktu baca kapan? Waktu baca 3 pasal ini, teman-teman silakan bebas memilih ya. Artinya mulai dibuka ruangan untuk membaca itu dan melaporkan itu pukul 00.00 sampai 23.59. Jadi 24 jam itu bisa kapan aja. Apakah teman-teman di pagi hari, siang hari kalau punya waktu boleh juga dicicil ya, 1 pasal per hari. Kalau khususnya teman-teman yang baru mungkin agak berat ya, tidak suka membaca mungkin, tidak bisa membaca panjang, boleh dicicil. Di pagi hari baca 1 pasal, di siang hari pasal yang kedua, dan yang ketiga dia pasal yang ketiga itu di malam hari atau sebelum menjelang tidur. Jadi tidak terlalu memberatkan. Kemudian bagaimana pelaporannya? Jadi teman-teman yang sudah membaca itu contoh misalnya hari Senin kita akan memulai dengan menu Kejadian 1 sampai 3. Ya, jadi menunya adalah di tanggal 17 itu kita akan mulai dari Kejadian 1 sampai 13. Jadi tidak akan pernah lebih dari itu kita membacanya. Jadi laporkan contoh, saya kebetulan peserta nomor 13. Jadi yang kita laporkan adalah, jangan lupa, karena kita adalah 88 orang, kadang-kadang host itu tidak melihat nama. Jadi teman-teman laporkan 1, paling depan itu adalah nomor abah. Contoh saya 13,
Lalu yang kedua, nama panggilan. Nggak usah panjang-panjang, nama PAM, nama nenek, nama kakek yang ada di nama kita dilaporkan. Artinya nama panggilan aja biar simpel ya. Karena di rekapan nanti kalau gunakan nama panjang, nama komplit ya, bahkan pakai gelar-gelar ya, teman-teman gitu ya. Itu mungkin di sini tidak perlu. Jadi laporkan yang punya gelar panjang, disimpan dulu gelarnya untuk sertifikat nanti ya. Jadi nama panggilan saja. Jadi itu akan memudahkan host juga untuk mencatat. Kemudian setelah nomor ABA, jadi kenapa teman-teman diharuskan menghafal nomor ABA, lalu nama, lalu laporan. Laporan hari itu baca, contoh misalnya menu hari Senin. Jadi saya akan melaporkan 13 titik, kemudian EB titik, kejadian 1 sampai 3 titik, dan. Itu laporannya begitu, sesimpel itu. Lalu bagaimana kalau ternyata saya nggak bisa melaporkan nih melalui WA, saya lagi di remote area, saya mungkin hanya bisa melalui SMS, boleh SMS ke host atau paling tidak mentornya akan diteruskan kepada host di grup. Seperti itu kalau ada kendala. Lalu misalnya saya akan ke hutan, kan sama sekali tidak ada sinyal di sana, saya tidak mungkin laporan. Boleh aja, beritahu aja kepada mentornya bahwa yang bersangkutan tetap baca tapi lagi di hutan. Begitu turun gunung, turun hutan, boleh dilaporkan sekaligus. Yang sudah dibaca, menu-menu yang hari-hari, katakanlah ya di hutannya 3 hari, laporkan ketika turun gunung itu 3 hari. Nah, seperti itu. Jadi katakanlah hari Senin, Selasa, Rabu berarti kejadian 1 sampai 3, kejadian 4 sampai 6, kejadian 7 sampai 9. Itu yang dilaporkan. Ya, teknisnya begitu. Lalu misalnya ini dalam perjalanan teman-teman ya punya kesibukan, katakanlah ya saya tidak mungkin kayaknya membaca di dalam seminggu ini. Katakanlah karena saya sakit karena faktor tertentu gitu ya. Caranya gimana? Ya udah pending aja dulu gitu ya. Jadi kasih tahu mungkin mentornya, minimal mentornya, karena mentornya kan teman-teman dia yang akan berkomunikasi dengan host yang sedang bertugas. Jadi katakan sama mentornya bahwa saya sedang sakit tidak mungkin membaca. Jadi nggak apa-apa gitu ya, ada toleransi. Lalu misalnya dalam perjalanan nih teman-teman misalnya, ternyata saya tertinggal jauh. Sebetulnya tidak ada masalah, karena waktunya ini kan 57 minggu ya teman-teman ya. 57 minggu misalnya teman-teman ada masalah di perjalanan ke-6 ya gitu ya. Ada masanya kita jenuh jujur aja. Apalagi di 3 bulan pertama yang kitab-kitab yang sejarah itu ya, yang imamat apalah ya, tawarik itu tuh kan sebetulnya bukan cerita yang menyenangkan. Sehingga kita jenuh. Ya tidak apa-apa sih, maksudnya baca aja gitu ya. Kalau tidak memungkinkan baca, bisa di-stopkan dulu. Jadi kayak teman-teman bilang sama mentornya bahwa maaf saya lagi misalnya ada masalah, saya lagi sakit atau saya lagi tidak bisa membaca, nanti saya lanjut. Jadi jangan ngambil keputusan terlalu cepat bahwa udahlah saya live aja gitu loh. Jadi grup ini adalah makanya saya bilang sama di grup oleh teman-teman, berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan kasih jalan gitu ya. Walaupun kesibukan kita tetap aja gitu ya. Walaupun mungkin kita tertinggal jauh, jangan patah semangat. Kasih tahu aja sama mentornya, saya lagi misalnya dalam pergumulan, saya lagi tidak bisa ini gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat live. Atau misalnya entahlah ya, pokoknya kurang menarik ya. Tadi Sis Nehem juga memberitahu bahwa mungkin grup ini saya juga menyarankan laporkan hal-hal yang memang berkaitan dengan ABA aja. Jadi maksudnya karena kita ini kan grup yang panjang, laporan bayangin 88 orang itu kan setiap hari panjang sekali dan handphone kita akan berat gitu ya. Jadi saya memohon juga bahwa di dalam laporan ABA kita mungkin tidak usah iklan gitu ya. Saya menghargai bahwa teman-teman adalah misalnya ada yang pengusaha, ada yang punya kegiatan lain yang pengen dipromosiin. Tapi minimal ini teknik saya. Teman-teman kan udah share nomor teman-teman ABA di Indonesia, lalu ketika pengen beriklan, iklanlah di status story WA teman-teman aja. Otomatis kan kalau kita berinteraksi setiap hari, ada hal-hal yang pengen teman-teman pengen sharing ke kita itu bisa melalui status WA. Ya kan ya? Jadi atau pengen berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, mentor,
mungkin komunikasi yang panjang-panjang itu tidak perlu di di grup supaya laporan kita juga tidak terlalu penuh. Jadi itu adalah cara lapor. Jadi sangat simpel sekali teman-teman, hanya baca 3 pasal, lalu laporkan nomor ABA, kemudian nama panggilan teman-teman, kemudian menu yang dibaca dan artinya kita sudah selesai. Karena di akhir hari, biasanya jam 23 atau hari berikutnya, ada host yang bertugas yang akan membuat rekapan. Kenapa misalnya teman-teman perlu mencantumkan nomor ABA? Karena kita itu host kan 88 orang itu kadang-kadang saya pribadi ya pengalaman sebagai host, itu kadang-kadang saya cuma nulis ininya loh, nomor doang. Si ini misalnya nomor katakan 13 EB, saya hanya tandain checklist dan. Saya tidak tulis lagi namanya di rekapan kertas saya biasanya seperti ini. Biasa kadang-kadang saya suka nulis nomor peserta aja. Nah, itu sangat membantu host, apalagi 88. Terus teman-teman, kalau misalnya ada mentor yang katakanlah ya teman-teman lagi tidak membaca lalu diingatkan, itu tadi, sekali lagi bahwa bukan pengen mengontrol teman-teman, tapi itu lebih kepada perhatian sebagai kawan, bahwa kita sudah komitmen, kita berdoa ya, kita ingin punya pengalaman sama-sama membaca Alkitab bersama-sama, sehingga udah direspon aja. Kalaupun misalnya lagi malas ya jujur aja lagi malas misalnya, tidak apa-apa gitu loh ya, artinya itu kan manusiawi banget. Atau saya lagi punya masalah, tidak apa-apa ya, bilang aja sama mentornya. Saya rasa bahwa mentor-mentor yang ada di ABA Indonesia ini adalah orang yang contoh nih si Nehem, dia adalah gembala sel, gembala keluarga. Kemudian si Swini, dia juga seorang pelayan Tuhan ya, yang di gereja, yang saya tahu persis rekan-rekan pelayanan, sehingga mereka akan mengerti keadaannya gitu ya. Dia punya solusi juga untuk teman-teman. Ya mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh ya. Gimana misalnya soal pelaporan, sederhana banget sih. Ada yang mau bertanya? Cukup? Silakan. Ada yang mau nanya? Yang khususnya peserta sih sebetulnya ya, apalagi kalau belum pernah punya pengalaman di ABA lain mungkin. Soal laporan, pelaporan ini bacaan. Nggak ada kan? Boleh kan bilang Budi mengerti? Praktek aja langsung. Nah, silakan Pak Eko, silakan Pak Dani. Oke, saya usul untuk pelaporan bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan, paling tidak itu untuk yang kedua atau yang berikutnya beda dengan pemula, ya. Karena sudah punya pengalaman. Usulan saya bagaimana kalau misalnya hari pertama saya membaca Kejadian 1 sampai 3, karena 3 pasal, itu Kejadian 1 dikasih laporan sedikit cerita tentang pasal 1 yang dibaca itu sesuai dengan kalimat kita sendiri gitu. Tidak harus persis seperti yang di Alkitab, tapi misalnya Kejadian 1 itu berbicara dari pasal ayat 1 sampai sekian tentang Allah menciptakan alam seisinya. Kemudian ayatnya yang ke-26 sampai Allah menciptakan manusia. Begitu saja. Jadi ada semacam laporan bacaan begitu. Tidak hanya sekedar pasal 1, pasal 2, pasal 3 sudah gitu. Itu bagi yang sudah menyelesaikan bacaan yang pertama kemarin. Untuk yang pemula seperti saya, bisa seperti itu saja. 1, 2, 3 pasal sudah, gitu kan? Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Ya.
Pak, ini moderator gimana? Apakah langsung ditanggapi atau gimana ya? Langsung aja sih, Pak. Langsung ya. Ya, ini Pak Daniel atau Bro aja kali ya. Saya juga nggak tahu apakah saya lebih tua atau... Ya, salam kenal Pak. Ini Ya. nomor peserta Mau nomor sebut 2. apa saja, enggak apa-apa. Ya, Bro Daniel Eko dari Palangkaraya. Jadi begini, in beberapa saat ya, saya sebetulnya sharing juga bahwa kita ini kan dari berbagai denominasi ya Pak ya. Jadi maksud saya, kalau misalnya teman-teman punya pencerahan, katakanlah ya, dari kejadian satu ini, saya mendapatkan rema loh ya, rema secara pribadi. Jadi silakan aja, mungkin boleh bikin renungan singkat atau catatan dan share di grup, enggak apa-apa. Itu perkecualian, artinya gini, kita boleh share semacam kayak renungan singkat atau pencerahan pribadi, itu di grup. Contoh misalnya, tadi sampean bilang bahwa saya ingin kayaknya dari kejadian 1 sampai 3 ini sesuatu yang menarik buat saya adalah ini. Nah, yang menjadi catatan adalah itu adalah share pribadi karena kita berasal dari denominasi dan mungkin persepsi kita terhadap ayat itu beda-beda. Jadi teman-teman yang peserta yang lain jangan jangan misalnya ada sesuatu yang tidak setuju, tidak usah dikomentarin. Jadi cukup kita baca saja. Jadi tidak ada perdebatan gitu ya. Jadi boleh teman-teman yang punya rema mau bikin renungan kecil tentang menu bacaan, silakan sampaikan di grup. Ya, jadi boleh. Kalau saya mungkin pengalaman yang di awal-awal, saya selalu misalnya katakanlah ya, saya baca kejadian 1 sampai 3. Itu rema saya yang saya terima adalah misalnya di kejadian 1 ya tentang penciptaan manusia ya 26. Menjadi rema di situ adalah misalnya ayat katakanlah ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Wah, keren ya, ternyata saya cantik. Saya baru tahu bahwa saya cantik. Itu boleh, kayak bikin renungan kecil bahwa ternyata saya adalah seorang perempuan yang cantik, yang diciptakan dari laki-laki, diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Itu boleh. Jadi kayak kita bikin renungan singkat tentang ayat yang kita baca, lalu kita share di grup. Tapi itu tadi mungkin yang menjadi catatan khususnya yang sudah mengandung misalnya ideologi-ideologi ya, karena kan gereja itu kan punya persepsi yang macam-macam katakanlah ya punya mazhab-mazhab gereja. Mungkin katakanlah nanti kita akan masuk di bab-bab selanjutnya yang tidak boleh perdebatan tentang tidak boleh makan darah misalnya. Sebagian gereja mungkin boleh aja atau merokok gitu ya. Atau contoh lagi misalnya tentang penerapan puasa atau memberi. Nah, itu kan hal-hal yang kayaknya setiap gereja kan punya, katakanlah ya, punya kebijakan masing-masing. Sehingga yang begitu-begitu boleh aja teman-teman share, tapi sekali lagi bahwa peserta yang lain dilarang keras itu untuk kayaknya ngeresponin yang tidak sesuai dengan liturginya. Artinya kenapa? Karena tujuan utama kita kan membaca sama-sama. Kalau ada pencerahan yang secara pribadi atau sesuai dengan teologi kita masing-masing, boleh kita diskusikan dengan hamba Tuhan. Nah mungkin gitu aja ya jawaban saya aja Pak, bahwa boleh aja di-share, tapi peserta yang lain, kalau tidak sepakat dengan apa yang di-share, itu jangan berdebat di grup. Mungkin begitu Pak. Ya. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Saya setuju itu Ibu. Mohon maaf, nanti saya menanggapi lagi. Saya setuju Ibu pendapatnya Ibu sekali karena yang ada di grup kita ini kan dari berbagai macam gereja, ya, gereja macam-macam itu pengajarannya pun juga macam-macam. Ya kan? Nah, maksud saya kita tidak usah sampaikan seperti itu. Itu kan sudah berbicara tentang tafsiran kan. Nah, yang maksud saya seperti misalnya kalau saya ngasih murid saya misalnya baca buku bab 1 gitu. Ya. Nah, baca buku 1 dan ringkas begitu. Jadi kita cuma meringkas begitu saja, tidak usah pakai tafsir atau pengertian kita masing-masing. Nanti satu saat kalau itu dilontarkan ke grup pasti akan ada perdebatan.
Ya kan pasti akan ada tanggapan. Itu tidak bisa tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Ya. Nah, maksud saya seperti tadi, kita ini biasa-biasa saja gitu melaporkannya, seperti waktu di sekolah atau di SD, ya sekolah ya, dulu waktu suruh baca, suruh bikin laporan bacaan, gitu. Nah, singkat saja. Maksud saya seperti itu, jadi tidak usah ditafsir. Ya. Iya, jadi boleh Pak ya, langsung saya tanggapi. Ya, ya. Jadi begini Pak, tadi jadi Bro, lain Pak. Ya, bro, Bro Daniel atau Bro Eko atau Susilo ini. Iya, silakan. Jadi begini, di ABA Indonesia sebetulnya itu tidak ada kewajiban untuk misalnya membuat ringkasan. Katakanlah ya seperti yang sampean katakan bahwa kita membuat ini, itu tidak ada. Jadi tapi kalau ada peserta yang rajin, punya kesempatan, punya waktu, itu boleh aja Pak. Ya Bro ya. Boleh aja teman-teman bikin ringkasan atau bahkan dan boleh share linknya itu di katakanlah Bro ya punya blog. Saya juga dulu sering bikin renungan karena kami abah saya yang dulu itu kejam banget. Di session kedua kami bikin renungan seperti itu dan itu yang membuat ada beberapa teman hengkang dari abah itu sehingga ini tidak nyaman karena apa? Sudah punya kewajiban lebih. Nah, di ABA Indonesia, itu kewajiban kita hanya baca dan laporkan. Jadi kalau teman-teman pun misalnya punya waktu lebih, pengen bikin renungan, pengen bikin ringkasan, itu monggo. Boleh di-share di grup, boleh juga di-share grupnya, linknya kalau itu dituliskan di, katakanlah di blog, atau status Facebook, atau apalah. Itu silakan Pak. Bro Eko. Mangga. Ya. Tapi itu tidak ada kewajiban di Abah. Ya, yang Silakan penting aja. ya, yang penting saya jujur membaca gitu ya, prinsipnya. Ya. Disiplin membaca setiap hari. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih, Sis. Ya, Bro. Thank you, Bro. Mudah-mudahan membantu ya. Boleh. Ya. Sini. Terima kasih Sis EB yang sudah presentasi untuk tugas peserta dan cara lapor bacaan. Dan juga terima kasih buat Bro yang sudah menanggapi. Kita akan masuk acara selanjutnya, yaitu sharing pengalaman baca Alkitab. Waktu adalah waktu untuk para mentor. Jadi para mentor silahkan untuk men-sharingkan pengalaman membaca Alkitabnya, khususnya yang sudah pernah selesai baca Alkitab. Jadi mulai dari para mentor. Mungkin yang pertama saya persilahkan untuk Bro Ferdi ya. Silakan Bro. Silakan. Ya, selamat sore Bro dan Sista semuanya. Mohon izin untuk sharing. Mungkin kalau yang pernah webinar sebelumnya sih sudah ngerti ya. Tapi kalau bagi yang masih baru ya mungkin bisa saya ulang lagi deh. Jadi puji Tuhan, selama pembacaan 57 minggu yang saya dapat adalah setiap hari juga saya dapat pencerahan dan setiap hari juga saya ada makanan rohani, tidak hanya makanan secara fisik. Berbeda sekali dengan 20 tahun yang sekitar 15 tahun yang lalu mungkin saya 5 kali makan, kalau sekarang 3 kali makan kok susah sekali. Harapannya kan itu sebagai makanan kita tiap hari. Ya mungkin saya menghargai, ada juga yang mungkin ditabung bacaannya. Tapi kalau bagi saya ditabung paling saya juga nggak inget, masalahnya di situ. Daripada saya nggak inget, mending saya tiap hari ingat terus sama Tuhan. Nah harapannya juga Sista and Bro yang biasa hari-hari seperti saya mungkin zaman milenial ya, kita biasa pegang HP kesana kemari, bisa baca WA berjam-jam, ya tidaklah susahlah kalau 30 menit meluangkan waktu untuk Tuhan. Ya, kadang-kadang saya lebih suka kalau pagi, terutama ya,
habis bangun tidur jam 4, jam 5 itu, ya itu waktu teduh bagi saya. Jadi saya bisa istilahnya mendahulukan Tuhan dulu, harapannya gitu. Jadi mungkin pengennya ngerjakan yang lain-lain, tapi harapan saya sih Tuhan harus didahulukan. Nanti takut cemburu, nanti marah, kita repot nanti. Ya, jadi harapannya mungkin Bro and Sis juga seperti yang disampaikan Bro Daniel tadi, lebih jujur tiap hari, mungkin itu yang lebih menguatkan. Dan mungkin kalau bagi saya sih, saya mungkin kalau disuruh menguraikan, mungkin ringkas tidak sepintar dasar hikmat Bro Daniel, mungkin lebih senior. Harapannya juga yang lain-lain juga istilahnya bersemangat. Harapan saya sih ini bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai stylenya orang percaya bahwa tiap hari makanannya juga rohani, ya juga jasmani. Itu aja yang mungkin bisa saya bagikan. Silahkan siswi ini saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Perdi. Kalau suka dulu di abad yang lalu ada dua nama, Perdi dan Predi, jadi mirip ya. Ya. Yang ini, ya. Terima kasih. Sedikit info mungkin buat teman-teman yang lain yang kemarin udah tahu Bro Perdi ini kalau bahasa kerennya sekarang murtadin gitu ya. Murtadin gitu ya, orang yang dari sebelah dari Islam masuk ke kita gitu. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk sharingnya, sangat memberkati. Selanjutnya mungkin kalau ada Sis Meka, adakah? Kalau tidak ada, mungkin Bro Dani boleh dong sharing tentang pengalamannya. Masih ada kah Bro Dani? Tidak ada. Oh, sudah keluar tadi ya. Ada Sis Nehem deh, Sis Nehem. Sis Nehem dulu. Silakan Sis Nehem. Ini mentor yang paling banyak nih. Pegang mentor yang paling banyak, luar biasa. Silakan. Oke. Kena dapat giliran lagi nih. Mungkin pengalaman ini kali ketiga ya. Kali keempat sebenarnya. Satu kali cek akutnya. Cek Hengkang. Kasus Hengkang. EB tadi hengkang. Dari gara-gara membentuk apa Borneo. Iya. Jadi